Nah, apa itu induksi matematika? Induksi matematika adalah suatu teknik untuk membuktikan sebuah pernyataan, teorema atau rumus dengan cara membuktikan teorema itu benar di suatu kejadian tertentu dan kemudian membuktikan kejadian selanjutnya juga benar. Nah, ilustrasinya adalah seperti papan dengan nomor yang terurut dari 1, 2, 3, dan seterusnya yang berjajar. Ketika papan 1 jatuh, dia akan menimpa papan 2. Papan 2 dijatuhkan akan menimpa papan 3. Demikian seterusnya sehingga seluruh papan menjadi jatuh. Nah, di sini bukti dengan induksi matematika hanyalah salah satu dari metode pembuktian dalam matematika. Nah, kita perjelas kembali. Kalau tadi diandaikan dengan papan, nah sekarang kita andaikan ada buku yang berjajar dengan nomor S1, S2, S3, S4, dan seterusnya sampai pada buku dengan nomor SK. Nah, kita bisa bayangkan seandainya buku S1 ini dijatuhkan ke arah S2 sehingga menimpa S2 dan menyebabkan S2 juga jatuh dan menimpa S3. Lalu S3 juga jatuh dan menimpa S4. Demikian seterusnya sampai pada suatu ketika ada buku dengan nomor SK di mana K adalah bilangan takdir juga akan jatuh, lalu akan menimpa buku dengan nomor SK1. Demikian seterusnya, akhirnya kita bisa membuktikan bahwa seluruh jajaran buku ini akan jatuh. Nah, seperti itulah prinsip atau analogi dari pembuktian dengan induksi matematika. Nah, sekarang kita pahami prinsip dari induksi matematika. Misalkan Pn merupakan suatu pernyataan bilangan asli. Pernyataan Pn benar jika memenuhi langkah berikut. Langkah awal yaitu kita akan tunjukkan bahwa P1 benar. Nah, langkah berikutnya disebut dengan langkah induksi. Jika PK benar, maka seharusnya atau semestinya kita bisa tunjukkan bahwa PK plus 1 juga benar untuk setiap K bilang. Nah, seandainya K-nya adalah 1, maka jika P1 benar, maka P2 adalah benar. Jika P2 benar, maka P2 plus 1 yang sama dengan P3 juga. Demikian pula jika P3 benar, maka P4 benar. Jika P4 benar, maka P5 benar. Demikian seterusnya, sampai suatu ketika ada P100 dan itu benar, maka kita akan menunjukkan bahwa P101 juga benar. Dan seterusnya. Baik, setelah kita pahami seperti apa prinsip induksi matematika, tentu kita akan bertanya seperti apakah pernyataan matematika ini. Nah, ini adalah salah satu contoh pernyataan matematika, di mana pernyataannya adalah 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 tambah 11 tambah dan seterusnya sampai tambah 2n kurang 1. Nah, itu dinyatakan bahwa akan sama dengan n keluarga untuk n bilangan. Nah, pernyataan ini adalah pernyataan matematika yang merupakan rumus deret bilangan. Sekarang perhatikan, jika ada pertanyaan, bilangan ganjil ke-1 dari deret di atas adalah, kita perhatikan, 1 adalah suku yang ke-1. Kemudian bilangan ganjil ke-4 dari deret di atas adalah, kita lihat, kita bisa hitung 1, suku kedua, suku ketiga, suku keempat. Ini adalah suku keempat, ini adalah bilangan ganjil yang
keempat. Baik, kalau pertanyaannya adalah bilangan ganjil yang masih kecil, tentu masih bisa kita lihat langsung ya, pada deret. Lalu bagaimana kalau misalkan yang ditanya adalah bilangan ganjil yang ke-100? Nah, kalau kita hitung secara manual, inilah bilangan ganjil yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh berapa? Itu bisa kita tulis kan? Yaitu 13. Lalu yang ke-8, yang ke-9, dan seterusnya sampai yang ke-100. Bayangkan kalau itu kita tulis, itu kita akan kehabisan waktu dan juga membutuhkan banyak tenaga untuk menemukan bilangan ganjil yang ke-100. Nah, karena itu kita pakai pola yang sebelumnya. Jadi bilangan ganjil yang ke-100 adalah suku yang ke-100. Berapa suku yang ke-100? Kita lihat ini. Suku ke n adalah 2n kurang 1. Maka suku ke 100 itu artinya 2 kali 100 kurang 1. Nah, lalu berapa bilangan ganjil ke k dari deret yang A? Itu adalah suku ke k, 2k kurang 1. Bilangan ganjil ketiga adalah 1, 2, 3. Atau kita bisa gunakan rumus. Nah, jumlah 3 bilangan ganjil yang pertama adalah 1, 3, 4. Nah, itulah yang dijumlahkan. Dan hasilnya jumlah 6 bilangan ganjil yang pertama. 3, 6. Yang dijumlahkan 100 bilangan ganjil yang pertama. Nah, lalu bagaimana jika ada pertanyaan jumlah k bilangan ganjil yang pertama? Adalah kita bisa tulis menjadi 1 tambah 3 tambah 5 tambah sampai 2k kurang jumlah 3 bilangan ganjil yang pertama. Ini ada angka 3, artinya 9. Kita bisa menduga ya. Nah, polanya mungkin seperti ini. 3 kuadrat. Nah, 9-nya adalah 3 kuadrat. Dan 36 ini adalah 6 kuadrat. Jadi 6 bilangan ganjil berarti jumlahnya 6 kuadrat. Sama dengan 36. Maka kita dengan cara berpikir yang sama, kita bisa menduga bahwa jumlah 100 bilangan ganjil yang pertama itu adalah 100 kuadrat. Sama dengan 10.000. Lalu berapa jumlah k bilangan ganjil? Kita bisa menemukan rumusnya, yaitu k. Kan ini yang merah-merah ini ada kaitannya di sini. Semua dikuadratkan. Itulah jumlahnya. Jadi penjumlahannya. Kita akan lanjutkan dengan membuktikan pernyataan matematika dengan menggunakan induksi matematika. Nah, alternatif penyelesaiannya, misalkan ya, Pn adalah pernyataan 1 tambah 3 tambah 5 dan seterusnya sampai 2n kurang 1 sama dengan n kuadrat untuk setiap n bilangan tadi. Langkah awalnya adalah kita akan menunjukkan bahwa untuk n sama dengan 1, maka Pn akan bernilai benar. Jadi untuk n sama dengan 1, maka P1 adalah 1. 1 adalah jumlah 1 bilangan ganjil yang pertama yang sama dengan 1 kuadrat. 1 kuadratnya adalah rumusnya. Karena n kuadrat, karena n-nya 1, kalinya akan menjadi 1 kuadrat. Nah, jadi kita simpulkan bahwa P1 benar. Artinya pernyataan untuk n sama dengan 1 itu benar. Nah, langkah berikutnya disebut dengan langkah induksi. Kita akan mengandaikan Pn benar ya, untuk n sama dengan k. Sehingga berlaku Pk adalah pernyataan 1 tambah 3 tambah 5 dan seterusnya sampai 2k kurang 1 itu sama dengan k kuadrat. Itu adalah benar.
untuk setiap K bilangan I. Nah, kemudian akan ditunjukkan Pn juga benar untuk N sama dengan K plus 1. Dimana bisa ditulis menjadi PK plus 1 adalah pernyataan 1 tambah 3 tambah 5 dan seterusnya sampai 2K plus 1 kurang 1 sama dengan K plus 1 kuadrat juga benar untuk setiap K bilangan I. Sehingga menjadi 2 kali K plus 1 kurang 1. Dan N kuadrat ini juga diganti N-nya dengan K plus 1 ya, menjadi K plus 1 kuadrat. Langkah induksi selanjutnya adalah karena PK adalah pernyataan yang benar, maka berlaku 1 tambah 3 tambah 5 dan seterusnya sampai 2K kurang 1 akan sama dengan K plus 1. Kemudian kedua ruas ditambahkan dengan suku ke K plus 1 yaitu 2K plus 1 kurang 1. Kedua ruas yang di sini ditambahkan dengan ini 2K plus 1 kurang 1, ini juga ditambahkan dengan 2K plus 1 kurang 1. Lalu ruas G ini kita bisa sederhanakan, langsung saja 2K kurang 1 adalah suku yang sebelumnya, kita tidak usah tulis, jadi langsung saja 3 suku di awal dan dilanjutkan dengan satu suku yang terakhir yaitu 2K plus 1 kurang 1. Selanjutnya setelah kita sederhanakan K kuadrat tambah 2K plus 1 kurang 1 itu hasilnya adalah K plus 1. Nah, kita kalikan 2 ini dengan K plus 1, jadi 2K ditambah 2 kali 1 yaitu 2, sehingga hasilnya menjadi 2K tambah 2 kali 1. Nah, selanjutnya 2 kurang 1 hasilnya 1. Kemudian kurungnya dibuka menjadi K kuadrat tambah 2K plus 1. Nah, inilah bentuk kuadrat ya, sehingga kita bisa faktorkan menjadi K plus 1 kali K. Nah, dua bilangan yang sama dikalikan itu bisa kita ubah menjadi bentuk kuadrat yaitu K plus 1 kuadrat. Nah, terus selanjutnya kalau kita lihat ini pernyataan yang terakhir ini adalah bentuk P K plus 1, sehingga kita oleh P K plus 1 benar untuk setiap K bilangan I. Jadi pada langkah induksi ini kita sudah tunjukkan bahwa Pn juga benar untuk N sama dengan K plus 1. Nah, karena Pn memenuhi kedua prinsip induksi matematika, maka pernyataan 1 tambah 3 tambah 5 tambah dan seterusnya sampai tambah 2N kurang 1 sama dengan N kuadrat untuk setiap N bilangan asli adalah benar. Sekian bahas matematika, sampai jumpa pada video berikutnya.